Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja dilaksanakan secara on-site, dimulai setelah ibadah raya dan disiarkan secara langsung di Instagram. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi beribadah. Kita sama-sama merasakan cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita mau berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang teramat baik. Mari naikkan ucapan syukurmu, berikan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
memberikan setiap ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Dia Allah yang teramat baik, selalu setia di sepanjang hidup kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Pagi hari ini kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Amin Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Amin Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi
Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat sehingga kita dapat memahami dan mengerti kebenaran Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau boleh menuntun menyertai kami dalam tidur malam kami. Sehingga pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersekutu bersama. Maka dalam persekutuan kami ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang akan menuntun menyertai kami dan terang bagi jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau dipermuliakan di dalamnya, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu, sehingga kebenaran itu membawa kami dan memberikan kemerdekaan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau hadir dan Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya maka saya akan bacakan kepada kita semua dan mari kita perhatikan kata demi kata dari ayat-ayat tersebut sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam perikop ini dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30, maka perikop ini sedang menceritakan kepada kita, memberikan sebuah perumpamaan kepada kita tentang talenta. Bapak Ibu yang terkasih, seorang Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang tentu mengini tugas yang dipercayakan kepada seseorang dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran. Oleh sebab itu orang yang dipercayakan sebuah tanggung jawab atau tugas harus dapat melaksanakannya dengan baik serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Begitu pula kita sebagai orang percaya. Ada banyak tugas yang Allah percayakan kepada kita. Sebab itu dalam melaksanakan tugas, kita dituntut memiliki kesadaran tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan dan melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, memberikan keterangan mengenai hubungan hamba dan Tuhan dalam tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Maka di dalam pasal ini, dalam perikop ini, hamba-hamba menggambarkan adalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, maka dengan sebuah tujuan, sebuah keinginan, agar mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Mereka dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik.
Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam perikop ini ada cerita yang mana kita lihat bahwa ada seorang hamba yang tidak menunjukkan kesetiaannya dan tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Merupakan suatu persoalan tatkala dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Maka untuk kita melihat, mengerti gambaran orang yang bertanggung jawab dalam tugasnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Gambaran orang yang bertanggung jawab dalam tugasnya adalah yang pertama, tidak menganggap rendah hal-hal yang kecil. Dia melihat segala tanggung jawab tugas yang diberikan kepadanya adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Maka dia tidak meremehkan tanggung jawab itu. Dia tidak meremehkan tugas itu yang diberikan kepadanya, dipercayakan kepadanya. Seperti apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga yang diceritakan dalam perikop ini. Ketika dipercayakan 1 talenta, maka dia tidak mengembangkan talenta tersebut. Tetapi sebaliknya dia menguburkan talenta karena dia menganggap remeh. Dia melihat 1 talenta apa artinya, apa gunanya. Maka dia menganggap remeh apa yang tuannya percayakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak tanggung jawab, ada banyak tugas yang Allah berikan kepada kita. Maka yang Allah inginkan bagi kita orang percaya bahwa kita harus melihat segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada kita. Seberapapun kepercayaan itu, tugas itu, maka kita harus melakukannya dengan baik. Dan kita harus melihat dengan kacamata yang benar. Sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Gambaran kedua tentang orang yang bertanggung jawab dalam tugasnya, yaitu tidak gampang menyerah. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang tidak gampang menyerah. Sesukar apapun, sesulit apapun, dia akan terus melakukan tugasnya dan bertanggung jawab atas tugasnya. Maka tidak ada kata menyerah dalam dirinya. Dia terus berjuang untuk melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan dalam dirinya. Melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Inilah gambaran orang yang bertanggung jawab dalam tugasnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini, ketika dipercayakan, Tuhan mempercayakan sesuatu tugas dalam hidup kita. Terkadang kita selalu mengalami persoalan sehingga kita seringkali menyerah untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Karena kita tidak merasa bahwa tugas yang diberikan kepada kita merupakan tanggung jawab, penghargaan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah taruh dalam hidup kita. Itu sebabnya maka kita seringkali gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk melakukan sebuah tugas, menyelesaikan sebuah tugas, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus menyadari bahwa apa yang dipercayakan kepada kita merupakan hal yang baik bagi kita untuk kita melakukan dan melaksanakannya dengan benar. Dan mentuntaskannya agar Tuhan kita merasa bangga dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini merupakan kelemahan kita sebagai pekerja-pekerja Allah. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Orang-orang percaya seringkali mengalami persoalan dan menyerah. Gambaran orang yang bertanggung jawab yang ketiga adalah memiliki daya juang.
Ada satu prinsip dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatu dengan perjuangan. Terus berjuang. Tanpa melihat situasi, tanpa melihat keadaan, tanpa melihat bentuk tanggung jawab itu. Tanpa melihat besar kecilnya tanggung jawab itu. Tapi terus dia melakukan dengan daya juang yang tinggi. Maka ini yang dikehendaki oleh tuannya. Seorang tuan menghendaki agar setiap hambanya memiliki daya juang untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak tuannya baginya. Melipat gandakan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka gambaran ini seharusnya menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita agar kita berlaku seperti apa yang memang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, loyal terhadap pemimpin dan pekerjaan tersebut. Memiliki sikap yang loyal. Karena ini hal penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang loyal dengan pekerjaan itu. Orang yang bertanggung jawab dan menyelesaikan tugasnya adalah orang yang loyal dengan tugas itu. Maka ketika dia menyelesaikan sebuah tugas, maka dia tidak melihat-lihat tugas itu. Tetapi dia kerjakan sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang dipercayakan olehnya. Kepadanya Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu loyal Bapak Ibu. Pandai seperti apapun kita, cerdas seperti apapun kita. Tapi dalam menyelesaikan sebuah tugas, maka membutuhkan loyalitas. Sebuah tugas tidak dapat diselesaikan hanya kecerdasan, kepandaian kita, kepintaran kita. Tapi untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan baik, maka kita harus memiliki sikap loyal terhadap tanggung jawab itu. Karena ketika seseorang memiliki sikap loyal, maka orang itu akan memiliki pribadi dan hati yang mau melakukan apa yang menjadi perintah atau ketetapan daripada tuannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya maka kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, maka kita harus loyal dengan Tuhan. Loyal kepada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa berat tugas itu. Bagaimanapun dengan kondisi kita, tetap kita harus menunjukkan loyalitas kita kepada tugas itu. Tanggung jawab itu. Ini menjadi hal penting dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut adalah konsisten. Tidak berubah-ubah. Dalam melaksanakan tugas kita tidak boleh berubah-ubah. Tetapi kita harus konsisten untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Sesuai dengan apa yang sudah dipesankan, apa yang menjadi aturan untuk kita menyelesaikan tugas tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi pribadi seperti ini, maka kita perlu prinsip-prinsip hidup untuk kita melakukan semuanya dengan baik. Maka cara untuk kita bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita, yang pertama adalah tidak menganggap tugas itu sebagai beban dalam hidup kita. Seringkali yang menjadi persoalan besar dalam diri kita karena kita melihat tugas merupakan sebuah beban dalam hidup kita. Itu sebabnya maka kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Padahal sesungguhnya kita punya kekuatan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi karena pandangan kita keliru bahwa tugas yang diberikan adalah sebuah beban, itu sebabnya maka sebelum kita melakukannya maka sudah terintimidasi dengan apa yang menjadi pikiran kita. Karena kita merasa merupakan beban. Itu sebabnya kita tidak punya kemampuan untuk melewati dan melakukan tugas itu dengan baik dan menyelesaikannya tepat pada waktunya.
Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara untuk kita bertanggung jawab sederhana. Tidak menganggap tugas itu sebagai beban dalam hidupmu. Tapi tugas itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dan yang berikut, yang kedua, cara untuk kita bertanggung jawab terhadap tugas kita, maka yang berikut adalah tidak menaruh curiga. Kita melihat di dalam cerita perumpamaan tentang talenta, hamba yang ketiga mulai menaruh curiga kepada tuannya. Maka ketika tuannya mempercayakan talenta itu, maka dia menaruh curiga kepada tuannya. Maka dia berkata bahwa tuannya adalah tuan yang jahat, yang tidak berkeprimanusiaan, banyak hal. Menaruh curiga. Jangan-jangan ini hukuman. Jangan-jangan, dan banyak hal. Menaruh curiga Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebagai orang percaya, sebagai alat-alat Tuhan dan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Tuhan, kita harus melihat bahwa ketika Allah memberikan tanggung jawab kepada kita, maka Dia tahu apa yang kita dapat lakukan dan mampu lakukan. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, maka ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka yang ketiga, bagaimana cara agar bertanggung jawab terhadap tugas. Mencintai pekerjaan tersebut atau tugas tersebut. Apapun bentuk tugas yang diberikan, kalau kita tidak mencintai tugas itu, maka kita tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara, hal yang paling penting adalah taruh hatimu bagi tugas itu. Taruh cintamu bagi tugas itu. Taruh kasihmu bagi tugas itu. Maka seberat apapun tugas itu, kita dapat dan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Ini penting. Tatkala kita sebagai orang percaya dalam tugas-tugas dan tanggung jawab Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak menaruh hati pada tugas dan tanggung jawab itu. Itu sebabnya maka kita tidak melakukan dengan baik. Kita tidak bertanggung jawab, tidak menyelesaikan tugas itu dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua yang kita lakukan ada konsekuensi daripada semua yang kita lakukan. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam perikop dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, maka apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga, kedua dan ke satu, ada konsekuensi daripada apa yang mereka lakukan. Maka akibat daripada apa yang mereka lakukan, yang akibat daripada ketidaksetiaan mereka menyelesaikan tugas mereka, maka yang terjadi bagi mereka adalah tidak diindahkan Tuhan, tidak diindahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengindahkan mereka, bahkan mengucilkannya. Kepercayaan dicabut dan dialihkan kepada orang lain. Sayang Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab juga mencatat bahwa tidak masuk dalam kebahagiaan tuannya. Tidak menikmati kebahagiaan Tuhan, tidak masuk bersama-sama dan tidak menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ogah-ogahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ketika kita dapat melakukan tugas kita dengan benar,
Kita dapat bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas itu sampai tuntas. Maka saya percaya bahwa pasti ada reward yang diberikan kepada kita. Ada penghargaan yang akan diberikan kepada kita. Sebagaimana kita melihat bahwa hamba pertama dan yang kedua, mereka diberikan reward. Mereka diberikan penghargaan oleh Tuhannya. Ada gelar baru yang diberikan kepada mereka. Yaitu yang pertama adalah gelar yang diberikan kepada mereka adalah menjadi hamba yang baik dan setia. Tuhannya berkata, engkaulah hamba yang baik dan setia. Ini penghargaan Bapak Ibu Saudara. Kenapa dihargai? Karena dia dapat melakukan tugasnya dengan baik, menyelesaikan tugasnya. Ada banyak orang yang memimpikan tentang penghargaan. Mau mendapatkan penghargaan, mau mendapatkan reward, tetapi tidak mau bertanggung jawab melakukan tugasnya dengan baik. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin. Maka mari kita belajar seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Dan yang kedua, reward yang mereka dapatkan. Mereka diberikan kepercayaan lebih. Dan ditambahkan kepada mereka tanggung jawab yang besar. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka yang terakhir adalah mereka masuk dalam kebahagiaan tuannya. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang kita harapkan adalah kita masuk pada kebahagiaan Tuhan kita. Bersama-sama dengan Tuhan kita, yaitu Allah kita. Tuhan kita, kita menikmati kebahagiaan bersama dengan Dia. Dan Dia juga berkata, hai engkau hamba yang baik dan setia. Marilah semeja dengan aku. Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, membutuhkan orang-orang yang mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, jangan pernah meremehkan pekerjaan itu, tanggung jawab itu. Tapi mari kita melakukannya dengan baik, dengan sukacita, sehingga Allah memuliakan kita di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk kita terus belajar menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang kami sudah renungkan bersama membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, menyelesaikan tugas yang Allah percayakan kepada kami. Atau tugas-tugas yang ada di muka bumi ini. Sebagai anak Tuhan kami boleh menunjukkan sikap dan integritas yang baik dalam kami bertanggung jawab pada tugas-tugas yang kami emban. Kami boleh menyelesaikannya. Karena ketika kami menyelesaikannya, maka kami akan mendapatkan reward daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai malam hari ini. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat. Yang memberikan berkat bagi kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.